Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rahmadani dengan NIM C1C0211178. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, pengertian PPh dan penghasilan. Pengertian PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Sedangkan penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan, usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Yang kedua ada subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 1. Orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia selama 183 hari dalam jangka 12 bulan, atau berada dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia dalam suatu tahun pajak. Yang kedua ada badan, yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu yang berasal dari badan pemerintah. Yang ketiga ada warisan. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian ada subjek pajak luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah segala individu atau badan yang ditetapkan berdasarkan aktivitas di luar Indonesia. Berikut penjelasan lengkap tentang contoh subjek pajak luar negeri. Yang pertama ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian yang kedua ada badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Beberapa dari Anda mungkin menyadari bahwa tidak disebutkan jenis untuk bentuk usaha tetap atau BUT dalam kedua kategori di atas. Hal tersebut karena dalam undang-undang juga disebutkan bahwa jenis subjek ini mendapatkan perlakuan atas pajak yang sama dengan subjek pajak berbentuk badan. Kemudian, mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian, yang bukan termasuk subjek pajak, namun bukan berarti seluruh bentuk perorangan dan badan yang telah disebutkan menjadi komponen subjek pajak. Ada beberapa pengecualian bentuk yang juga diatur dalam undang-undang terkait. Di antaranya seperti kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, pejabat dari negara asing dan orang yang membantu mereka, bukan warga Indonesia, tidak menerima penghasilan di luar pekerjaan tersebut, mendapat timbal balik dari negara yang bersangkutan, kerja dan tinggal di tempat yang sama dengan pejabat tersebut. Dan yang terakhir organisasi internasional dengan syarat memiliki anggota warga Indonesia, tidak menjalankan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota dan ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Kemudian, pejabat perwakilan organisasi internasional bukan warga Indonesia tetapi juga tidak menjalankan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan lain dari Indonesia. Yang ketiga ada objek pajak dan bukan objek pajak. Yang pertama ada objek pajak. 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7.
dividen dengan nama dan dalam bentuk polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang ke-8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang ke-9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang tadi adalah objek pajak dan yang sekarang adalah bukan objek pajak. 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama dan diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. B. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak dan pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau deemed profit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen. Kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Kemudian 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang ke-8, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit, penyertaan kontrak investasi kolektif. Dan yang ke-9 yaitu bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha terhitung mulai 1 Januari 2009 dan ketentuan ini dihapus. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.